Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, aku mulai video aku dengan jemur-jemur pakaian ya teman-teman. Jadi jangan bosen ya kalau ngeliatin aku tuh jemur-jemur melulu gitu. Karena memang udah sering aku bilang juga kalau aku itu nyuci pakaian itu setiap hari ya teman-teman. Jadi biar nggak bertumpuk gitu. Karena memang aku itu nggak suka kalau misalnya pakaian udah bertumpuk itu aku rasanya makin males aja buat ngerjainnya. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah, jadi cuaca di daerah aku itu lagi gak menentu banget ya teman-teman. Seperti waktu aku buat video ini tuh pagi-pagi itu cerah banget gitu, jadi panas banget ya. Aku ngira tuh kalau bakalan sampai siang sampai sore itu pasti bakalan cerah panas gitu, tapi ternyata saat paginya itu cerah belum tentu siangnya juga cerah ya teman-teman. Jadi tiba-tiba tuh di saat siang itu tiba-tiba mendung gelap dan akhirnya itu hujan pun turun ya. Jadi bisa dibilang di prank gitu ya teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa, disyukurin aja. Nggak boleh banyak mengeluh ya teman-teman. Nah itu dia, nggak kerasa udah mau selesai aja nih aku untuk jemur-jemur pakaiannya. Dan teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nontonin video aku? Udah pada selesai beberes kah? Udah pada sarapan atau lagi pada sibuk beberes nih sambil nonton video aku? Semoga setelah nontonin video aku jadi lebih tambah semangat lagi ya. Dan yang belum pada sarapan, ayo segera sarapan biar lebih kuat lagi untuk menjalanin hari ini, menjalanin segudang aktivitas kita yang tiada henti-hentinya. Dan di sini mohon maaf kalau misalnya suara aku itu agak berisik ya, karena memang waktu aku voice over itu tuh lagi hujan gitu ya teman-teman. Jadi memang cuacanya itu seperti yang aku bilang tadi, itu kadang hujan, kadang enggak. Paginya panas, siangnya kadang hujan gitu ya. Dan gimana nih cuaca di daerah teman-teman, apakah sama? Boleh komen-komen di bawah ya. Jadi belakangan ini tuh aku masih agak mager-mager buat nyuci ya teman-teman. Jadi untuk yang biasanya tuh pakaian yang aku cuci kucek pakai tangan, itu aku sekarang tuh lagi aku cemplungin aja langsung ke dalam mesin cuci semua ya. Jadi aku nggak ada cuci-cuci pakai tangan lagi untuk sementara karena memang lagi mager banget gitu ya teman-teman. Nah itu dia, aku lagi proses untuk nyuci spray ya. Jadi itu spray yang kemarin di video sebelumnya tuh kan aku ada bongkar-bongkar spray. Jadi kemarin sebenarnya mau langsung dicuci, cuman karena aku lihat cuacanya juga nggak mendukung, ya udah aku cucinya di hari ini aja ya. Dan itu masih aku proses mencuci gitu. Dan ini lanjut, jadi aku mau masak nasi ya, karena memang untuk stok nasi itu lagi habis untuk dibuat sarapan tadi pagi ya. Jadi semuanya tuh aku buat sarapan. Itu sisahan dari nasi yang semalam gitu aku buat sarapan semua gitu. Dan ini aku mau masak nasi dulu buat makan siang kita, dan kalau cukup juga sekalian buat makan malam ya teman-teman. Jadi seperti biasa aku tuh masak 2 kaleng setengah gitu ya. Itu kadang berlebih, kadang juga kurang ya. Jadi ya tergantung aja sih, kalau misalnya kita tuh lagi pada pengen jajan di luar, itu pasti bakalan berlebih gitu nasinya, bisa buat sarapan keesokan hari. Cuman kalau kita lagi selera buat makan di rumah, itu sampai malam kita makan di rumah, itu pasti bakalan kurang gitu. Jadi biasanya tuh aku mau buat masak lagi gitu malam harinya. Nah itu dia, aku cuci berasnya dulu. Jadi aku udah kebiasaan nih buat nyuci beras itu pakai pancinya langsung gitu ya teman-teman. Karena memang rice cooker aku yang sebelumnya itu kan dari apa ya, bukan dari bahan teflon gini, bahan apa ya aku kok jadi lupa ya teman-teman. Pokoknya dari bahan yang memang gak bisa tergesek gitu ya. Jadi kalau misalnya kita cuci di situ itu nggak masalah. Tapi akhirnya nih aku malah ke bawah-bawah gitu setelah aku udah ganti rice cooker lagi nih. Untuk yang ini tuh kan bahannya teflon gitu, seharusnya nggak baik ya kalau kita tuh nyuci berasnya langsung di sini. Tapi ya udah, karena udah terbiasa dari yang kemarin itu, jadi udah males aja gitu ya mau buat cuci berasnya di wadah lain gitu. Kayaknya ribet aja, mesti
pasti mindah-mindahin lagi. Tapi ini tuh nggak patut untuk dicontoh ya teman-teman, karena memang itu nggak baik kalau misalnya kita tuh nyuci beras langsung di wadahnya seperti ini, karena itu bisa mengakibatkan buat tergores-gores gitu ya. Itu nggak baik untuk kesehatan juga kalau misalnya teflon itu udah tergores-gores. Dan ini dia, lanjut aku mau masak air dulu. Jadi waktu pagi tuh aku belum ada sempat masak air buat ngisi si termos. Jadi ini mau aku masak dulu untuk airnya. Dan lanjut lagi aku lagi mau ngeluarin sayur. Jadi rencana nih aku mau buat bakwan buat cemilan siang ini gitu. Karena memang gak ada cemilan di rumah, jadi aku mau buat bakwan dulu. Nah itu aku lagi keluarin dulu untuk sayurnya. Seperti biasa aku cuman pakai sayur yang simpel aja tuh, pakai kol juga pakai wortel. Jadi kalau untuk bakwan jagung itu sebenarnya suka sih, tapi nggak begitu suka banget ya teman-teman. Jadi lebih sukanya itu bakwan sayur seperti ini pakai kol dan juga wortel. Ya walaupun kalau misalnya ada bakwan jagung itu kita juga mau makannya ya. Dan ini aku mau langsung buat iris-iris aja untuk si sayurnya. Ini pertama aku iris dulu untuk kolnya. Jadi karena emang ini aku belinya tuh cuman separoh ya waktu aku beli di warung gitu. Dan itu terus aku masukin ke dalam kulkas. Jadi seperti biasa untuk bagian luarnya itu bekas dari irisan, itu kan pasti dia bakalan coklat-coklat gitu. Jadi untuk irisan yang bagian terluarnya itu aku iris dulu gitu, nggak aku gunain. Baru deh untuk setelah diiris baru aku iris tipis-tipis untuk digunain buat bakwan gitu. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Itu dia, jangan salfok ada tangannya Ade Ais. Jadi memang seperti biasa dia tuh selalu jadi tim pengrusuh aku ya teman-teman. Aku mau ngapain pun itu pasti dirusuhin sama dia. Sebenarnya di sini aku tuh ngeri banget kalau misalnya tangannya tuh bakal kena pisau gitu, soalnya deket-deket banget ya. Tuh kan aku lagi ngiris-ngiris sayurnya, tapi dia malah deket-deket gitu, aku ngeri. Jadi itu aku sambil nge-rap juga ya teman-teman. Seperti biasa mama ya pasti nge-rap kalau udah ngelihat anaknya tuh nggak bisa dibilangin gitu ya teman-teman. Atau mungkin cuman aku doang nih yang seperti ini. Mungkin ibu-ibu di luar sana tuh lebih sabar lagi ya dari aku. Memang tuh nggak baik sih kalau kita tuh sering-sering nge-rap ya, ntar bakalan cepet tua, cepet keriput ya teman-teman. Dan itu dia, udah aku kupasin tadi untuk wortelnya nih, langsung aja aku iris-iris ya. Jadi aku juga seperti biasa aku irisnya seperti ini aja ya. Aku iris potong korek api seperti ini. Nah kalau teman-teman sendiri gimana nih, lebih suka bakwan jagung atau bakwan sayur seperti aku seperti ini ya? Boleh komen-komen di bawah ya, siapa tahu kita samaan nih. Nah itu dia, di samping wadah itu, wadah yang hijau itu ada kentang ya teman-teman. Jadi kentangnya itu baru aku cuci, aku baru beli gitu, maksudnya mau buat sop. Cuman aku kayaknya nggak jadi buat sop, aku undur aja, kayaknya bakalan besok aja deh buat sopnya gitu. Kayaknya kok masih enak gitu ya dengar kata sop, karena kemarin tuh aku baru buat sop gitu. Jadi itu untuk kentangnya tuh baru aku cuci, karena emang kentangnya tuh kotor, masih ada tanah-tanahnya gitu. Karena ini mau aku masukin ke dalam kulkas. Jadi sebenarnya untuk kentang itu kan nggak baik juga kalau misalnya dimasukin ke kulkas ya, itu kurang awet gitu. Tapi apa boleh buat, kalau nggak aku masukin ke dalam kulkas itu bakalan dimainin sama si tikus ya, bakalan dimakan-makanin gitu, ya pokoknya dimakanin gitu lah ya. Jadi itu makanya aku simpen ke dalam kulkas aja untuk si kentangnya. Dan lanjut di sini, jadi aku tuh sambil buat bakwan itu sambil juga nyuci ya teman-teman. Jadi seperti biasa lah ya, emak-emak itu pasti multi talent ya. Banyak bisa sambil-sambil gitu ya teman-teman, sambil nyuci, bisa sambil masak, bisa sambil ini, sambil itu juga. Dan itu dia, tadi aku kan udah giling untuk si spraynya itu tadi masih gilingan untuk yang pertama, dan di sini aku mau giling untuk yang kedua ya. Jadi seperti biasa aku untuk proses gilingan yang kedua itu aku masukin untuk si deterjennya. Dan lanjut di sini untuk air panasnya, untuk air yang aku masak tadi itu udah mendidih. Jadi aku mau langsung tuang ke dalam termos. Dan untuk di termos tadi itu emang kebetulan udah habis ya, itu udah aku tuang langsung ke wadah biru itu, wadah ungu atau wadah biru ya. Pokoknya ke wadah itu ya teman-teman. Jadi ini udah kosong untuk termosnya, dan langsung aja aku tuang untuk si air panasnya tadi. Dan di situ untuk sayurnya, sayur yang untuk buat bakwan itu untuk kol juga wortelnya kan tadi udah selesai aku iris-iris ya. Jadi itu udah aku cuci bersih gitu.
Jadi aku tuh kalau nyuci sayur itu pasti aku potong-potong dulu baru aku cuci. Tapi emang kayaknya begitu ya teman-teman. Atau ada yang beda nih di sini, biasanya dicuci dulu baru diiris-iris atau diiris-iris dulu baru dicuci dulu. Boleh komen-komen di bawah ya, itu sepertinya urutannya seperti apa ya. Tapi kayaknya sih kebanyakan diiris-iris dulu ya baru cuci. Dan ini dia aku langsung masukin untuk si tepungnya. Jadi aku nagih nih buat bakwan tuh pakai tepung yang seperti ini ya. Itu aku cuman masukin tepung terigu dan tepung serbaguna ya teman-teman. Jadi itu perbandingannya 1:1 gitu aku masukin. Untuk tepung terigunya tuh tadi aku gunain 4 sendok, juga tepung serbagunanya itu aku gunain 4 sendok. Ya pokoknya tuh tergantung dari sayurnya aja lah ya, sesuaikan aja. Dan di sini aku pakai tambahan untuk bumbu nasi goreng ya teman-teman. Kayaknya nggak nyambung lah ya, tapi itu enak hasilnya ya teman-teman. Itu karena kebetulan ada bumbu nasi goreng yang rasa ayam gitu, jadi aku tuang aja. Jadi aku ngikutin trik dari mama aku dulu di kampung ya. Jadi mama aku tuh kalau masak itu apa yang ada, bumbu yang ada itu dicemplung-cemplungin gitu. Nggak mesti harus beli kalau misalnya nggak ada, ya pokoknya apa yang ada dicemplung-cemplung aja. Cuman nggak tahu kenapa itu kok hasil masakannya selalu enak ya. Kita kayaknya ngerasa masakan ibu itu pasti yang paling enak gitu ya teman-teman. Ada yang ngerasa nggak sih, walaupun kita udah ngikutin caranya seperti apa, tapi tetap aja tuh rasanya kalau kita masak itu nggak seperti seenak masakan ibu kita sendiri. Dan itu dia langsung aja udah selesai tadi tuh untuk aku tuang si tepungnya. Dan di sini langsung aja aku nyalain untuk kompornya. Aku tuang juga untuk minyaknya. Jadi untuk minyak itu nggak aku tuang dulu ke botol refill, itu aku letakin ke jerigen aja dulu. Karena aku masih trauma takut ntar dia tumpahin lagi sama tikus ya. Jadi ya udah aku letakin aja ke jerigen dulu. Ya memang agak ribet sih jadinya ya, mesti ngambil-ngambil jerigen gitu karena kan besar jadi ribet gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, daripada ntar mubazir ditumpahin sama tikus. Jadi ya udah nggak apa-apa. Dan itu untuk tepungnya udah panas, langsung aku tuang aja untuk adonan bakwannya nih, mau langsung aku goreng. Jadi untuk adonan bakwan ini nggak langsung aku goreng semua ya teman-teman. Jadi aku goreng tuh cuman sebagian aja, nanti sisanya tuh mau aku simpan ke dalam kulkas. Jadi aku emang selalu seperti itu ya, biasanya aku seperti itu aku sisanya aku simpan di kulkas. Jadi kalau misalnya pengen ngemil bakwan lagi tuh tinggal ambil aja. Tapi biasanya tuh nggak bertahan sampai lama ya. Palingan besoknya itu udah habis gitu. Jadi aku nggak tahu sih itu ketahanannya sampai berapa lama kalau disimpan di dalam kulkas. Nah itu dia untuk kloter pertama itu udah mateng ya si bakwannya. Dan ini aku lanjut mau goreng untuk kloter kedua. Jadi aku cuman 2 kali gorengan aja, sisanya tuh mau langsung aku simpen aja ke dalam kulkas. Jadi memang bakwan ini tuh cemilan yang paling enak gitu ya teman-teman menurut aku. Jadi dia tuh cocok aja untuk semua gitu ya, bisa cocok untuk dimakan buat lauk, cocok juga dimakan gitu aja gitu, buat cemilan itu juga cocok, enak banget gitu. Untuk dimakan bareng nasi goreng ini juga enak. Jadi kalau Pak Su tuh lebih suka tuh makan bakwan itu biasanya dicampur pakai nasi goreng. Kalau misalnya pagi pas sarapan gitu ya, aku goreng bakwan itu pasti makannya barengan dengan nasi gorengnya gitu. Nah itu dia untuk yang kloter kedua juga udah matang ya teman-teman. Jadi ini aku cuman goreng 8 piece aja karena sekali goreng itu aku cuman 4 buah aja gitu. Dan alhamdulillah nih udah mateng untuk bakwannya. Jadi ini nggak langsung aku cemilin, aku mau nyiapin dulu untuk cucian aku tadi ya teman-teman. Karena memang untuk bakwannya itu kan masih panas banget gitu, baru mateng dari minyak ya, baru diambil dari minyak gitu kan masih panas banget. Jadi ini aku mau isi air dulu. Ini untuk bilasan yang ketiga. Jadi aku kalau ngebilas-bilas itu nggak menentu ya teman-teman. Pokoknya aku sampai lihat aja tuh kalau untuk airnya udah nggak keruh lagi. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.